Mari kita membuka Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal ke-12 saya akan membaca ayat yang ke-10 menjadi ayat yang akan menjadi kunci untuk pemahaman dari baik pasal 11 dan pasal 12 dari kitab ini. Mari kita membaca Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon supaya Tuhan memberkati kami. Berkatilah kami dengan pengertian tentang masa depan yang kami bisa harapkan dari Tuhan. Sama seperti Daniel, kami juga ada di dalam keadaan yang penuh pergolakan. Dan kami memohon ya Tuhan, tunjukkanlah jalan untuk kami dapat berpegang pada perintah dan firman-Mu. Sehingga kami menjadi orang bijak yang mengharapkan Kristus. Kiranya Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam bagian ini kita akan mengkonklusikan, memberikan kesimpulan tentang filsafat politik dan filsafat sejarah dari Daniel. Daniel adalah orang pertama di dalam seluruh sejarah kitab suci yang mendapatkan pengertian tentang hari-hari akhir. Dan di dalam kitab Daniel, hari-hari terakhir bukan diberitahu dengan cara yang bersifat sangat-sangat literal, tetapi diberitakan dengan cara yang penuh dengan simbol. Sehingga kita akan mengalami kesulitan membaca kitab Daniel, kecuali kita memahaminya sebagai sebuah simbol. Dan simbolnya begitu detail. Kadang-kadang ada gambaran tentang hewan yang menjadi simbol, kadang-kadang angka yang menjadi simbol, kadang-kadang sifat manusia yang menjadi simbol. Dan sulit bagi kita untuk mendapatkan pengertian yang jelas tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh simbol-simbol ini. Tetapi kalau saudara menemukan inti dari narasi kitab Daniel, maka meskipun simbol secara detail tidak bisa kita ketahui artinya atau belum kita ketahui, tetapi arah dari nubuat di dalam kitab ini menjadi jelas. Nah, itu sebabnya meskipun kita tidak berikan penjelasan secara detail tentang makna simbolik, tapi kita akan melihat hal apa yang menjadi pilar utama dari narasi atau kisah tentang akhir zaman di dalam kitab Daniel. Nah saudara, kita coba lihat ini, lalu kita coba pahami bagaimana memahami sejarah menurut kitab Daniel. Di dalam teori tentang teologi sejarah, ada seorang filsuf Belanda bernama Vollenhoven. Vollenhoven memahami sejarah bukan sebagai rangkaian yang bisa dipahami dengan tarik benang merah. Oh, tahun segini terjadi apa, nanti tahun segini terjadi apa, nanti setelah itu sebab akibatnya akan apa. Karena di abad 19 terjadi ini, maka abad 20 menjadi akibatnya. Itu gerak sejarah yang tidak disetujui cara bacanya oleh Vollenhoven. Lalu bagaimana cara baca sejarah? Cara baca sejarah adalah dengan melihat di dalam satu periode sejarah ada hal apa yang membuat seluruh pemahaman kita tentang sejarah menjadi tergoncangkan. Menarik cara menafsir seperti ini. Di abad 20, apa yang terjadi supaya kita bisa meramal abad 21? Nggak bisa. Saudara tahu abad 20, saudara tidak bisa meramal abad 21. Saudara mengerti apa yang terjadi di tahun 2026. Dari bulan Januari sampai bulan Juni, saudara tetap tidak bisa dengan gampang memprediksi bulan Juli. Banyak orang menggunakan analisis yang bersifat teknikal. Lihat gerak dari tren indeks saham kah? Tren dari nilai dolar terhadap rupiah kah? Atau tren dari segala kumpulan dari saham-saham blue chip. Lalu lihat, oh ternyata geraknya menuju ke sini, berarti ke depan akan buruk. Oh trennya naik, berarti ke depan ada harapan saya jual saham yang saya miliki. Itu adalah cara baca yang begitu penuh dengan spekulasi, meskipun sepertinya didukung oleh data statistik.
Ketika saudara mengatakan, saya bisa meramal. Kenapa bisa meramal? Saya bisa lakukan forecast. Kenapa bisa lakukan forecast? Karena saya melihat tren di tahun ini atau tren di bulan-bulan sebelumnya. Nah, Vollenhoven tidak setuju kalau itu dijadikan cara baca sejarah. Karena sejarah tidak terprediksi. Di dalam zaman modern, orang percaya bahwa teknologi dan sains akan membuat kehidupan manusia makin baik. Ternyata teknologi dan sains berpuncak pada dua perang dunia. Sehingga orang di abad 21 sudah muak dengan semua janji-janji. Oh, kami ngerti kok sejarah akan kemana. Karena kami sudah ramal arah sejarah. Ternyata tidak bisa. Nah, maka waktu kita melihat kitab suci menurut Vollenhoven, jangan dibaca sebagai tren. Oh, nanti akan terjadi ini karena sebelumnya terjadi ini. Lalu bagaimana cara baca sejarah? Cara baca sejarah adalah lihat di dalam abad 18 hal apa yang menggerakkan, yang membuat kita sangat-sangat sulit memprediksi. Ada ledakan apa di dalam periode itu. Lalu abad 19 ada peristiwa apa? Setelah kita melihat jangan tarik benang merah. Tapi coba pahami bagaimana kita menyaksikan zaman ini mungkin akan melakukan atau terdapat hal yang sama. Nah, jadi hal yang sangat sulit untuk di-contain. Hal yang tidak terprediksi di dalam masa lalu. Ini menjadi satu pelajaran untuk kita lihat di zaman ini. Maka cara belajar sejarah bukan dengan lihat tren, tapi dengan melihat setiap periode sejarah sebagai cermin bagi zaman kita. Kenapa baca buku-buku abad 19? Supaya saya bisa punya cermin untuk melihat ada apa di abad yang ke-20. Kenapa saya mesti pelajari masa di abad yang ke-15? Karena saya ingin tahu, saya ingin jadikan abad itu cermin untuk sekarang kita melihat periode kita. Nah, itu sebabnya di dalam melihat sejarah, saudara akan berusaha untuk melihat periode-periode itu sebagai cermin. Apa yang kita bisa pelajari di zaman kita? Dan Vollenhoven mengatakan setiap zaman menunjukkan aspek yang mengagetkan tentang dosa. Kita sudah jatuh dalam dosa dan kita ingin tahu hal mengagetkan apa yang terjadi di dalamnya. Apa yang saya bisa pelajari yang membuat saya terkejut. Oh, ternyata ini yang terjadi pada zaman itu. Ternyata manusia bisa begitu kejam. Manusia bisa begitu liar. Manusia bisa begitu memberontak. Manusia bisa begitu melawan Tuhan. Nah, ini menjadi satu pelajaran untuk kita saksikan zaman kita sekarang. Dengan demikian ketika kita mempelajari periode sejarah, kita tidak bisa tarik garis dan mengatakan nanti ke depan akan terjadi ini atau terjadi itu. Banyak orang terus mengatakan karena Tuhan sudah melakukan ini, maka besok akan terjadi itu. Ini ramalan-ramalan yang tidak terjadi. Dulu mungkin saudara ingat tren tahun penuaian. Saya nggak tahu saudara mungkin sudah terlalu tua untuk mengingat atau terlalu muda sehingga nggak pernah alami. Banyak pengkhotbah terus mengatakan tahun ini tahun penuaian. Dan biasanya itu dikhotbahkan di awal tahun. Nanti akhir tahun ternyata tidak ada yang bisa dituai. Oh, memang bukan sekarang, tahun depan baru tahun penuaian. Oh, tahu dari mana? Karena Tuhan sudah kerja sedemikian, tahun depan akan jadi tahun yang penuh pengharapan. Tapi bukan begitu cara melihat sejarah. Nah, cara melihat sejarah dengan memprediksi hari ini, oleh karena ada gerak yang sepertinya teratur, itu seringkali berujung pada keadaan buruk. Ini metode dilakukan oleh Hitler. Ini metode dilakukan oleh orang-orang komunis. Mereka percaya gerak sejarah akan menuju pada titik kulminasi di mana versi politik mereka akan menguasai dunia. Ini ada di fasisme, ini juga ada di dalam komunisme. Sehingga banyak orang sudah mengatakan capek, kami tidak lagi percaya setiap seruan yang mengatakan kami tahu sejarah akan bergerak kemana. Demikian ketika kita membaca kitab Daniel, kita tidak melihat kitab Daniel memberikan konklusi. Oh, karena zaman ini terjadi ini, maka sekarang akan terjadi ini. Tapi kitab Daniel memberikan fakta fallen, fakta dosa yang terjadi di dalam setiap periode. Nah, kitab Daniel membagi periode ini di dalam periode politik dan pemerintahan raja-raja. Ada raja yang seperti ini, lalu raja yang seperti ini, kemudian perjanjian menjadi berat bagi orang percaya, lalu datang raja seperti ini. Dan di dalam bagian menuju akhir dari pasal yang ke-11, dikatakan di dalam masa-masa yang akan datang, akan muncul raja yang mempunyai kecerdikan di dalam 4 hal.
Yang pertama adalah raja yang punya kecerdikan di dalam merangkul secara politis. Yaitu orang-orang yang pintar, setelah dia menjadi raja, dia mulai pilih kerajaan mana bisa menjadi teman. Dia akan rangkul dengan pernikahan misalnya. Nanti anakku menikah dengan anakmu, lalu kerajaan kita mengikat janji. Jangan saling menyerang, jangan saling menghancurkan. Biar kita berdua saling kerjasama untuk menaklukkan bangsa-bangsa di sekitar. Ada yang tidak pakai cara perjanjian, tapi pakai cara conquer, menaklukkan. Pakai tentara serang yang lain, lalu terus giat bangkitkan tentara, hancurkan yang lain. Nah, ini adalah para raja yang juga adalah warmonger, sangat senang perang, sangat hobi untuk bakar uang demi kekuatan militer. Agak-agak mirip Trump. Gitu. Pokoknya sekarang perang, periode ini periode perang. Nah, mereka akan terus cari orang-orang terbaik untuk perang, cari persenjataan paling mahal untuk nanti menaklukkan bangsa lain. Cari benteng-benteng musuh untuk ditaklukkan, lalu perang dengan keberanian melawan semua benteng-benteng itu. Nah, ini metode yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang pikir kekayaan negara, ekonomi. Ada raja model begini. Nah, kalau saudara bilang, ini periodenya gimana tarik benang merah? Daniel tidak bilang harus tarik benang merah. Daniel hanya mengatakan ini terjadi, silakan lihat masamu masa seperti apa. Jadikanlah periode sejarah ini cermin bagi zamanmu. Yang mana yang cocok jadi cermin untuk engkau. Nah, saudara, di dalam pemikiran ini ada raja yang suka hal berkait dengan ekonomi. Setelah dia berkuasa, yang dia pikir adalah pajak. Bagaimana tarik pajak? Bagaimana menyeimbangkan? Kalau saya taruh pajak terlalu tinggi, orang memberontak. Nanti saya sulit. Kalau saya taruh pajak terlalu rendah, nanti potensi keuntungan hilang. Akhirnya kita bayar harga, yaitu potensi untung yang kita tidak ambil. Itu rugi nanti. Jadi ada pemimpin yang pintar ekonomi, yang terus pikir bagaimana mengatur perekonomian supaya negara bisa kuat. Lalu yang berikut, tadi kita sudah lihat raja yang bikin perjanjian, raja yang mengikat sesuatu yang berkait dengan deal dengan bangsa lain, itu pertama. Yang kedua, raja yang tahu perang dan menguatkan militer. Yang ketiga, raja yang tekankan ekonomi. Lalu yang keempat adalah raja yang licin, yang tidak ada bakat sama sekali. Orang yang paling diremehkan, yang dianggap tidak ada kekuatan, mendadak bisa naik terus. Nah, ini jadi cermin ya. Saudara mungkin bisa lihat di dalam sejarah Indonesia pun bisa ada contoh-contoh seperti ini. Adakah raja yang tidak disangka bisa jadi raja? Ya pernah ada sih tukang kayu jadi raja. Ini contoh aja ya. Adakah yang pikirkan ekonomi? Silakan cari sendiri di dalam sejarah kita. Kalau ada jadikan cermin, kalau enggak ada jangan dipaksa. Nah, maka ada raja yang tidak disangka mendadak masuk jadi raja. Menjadi usurper yang diam-diam masuk untuk menjadi raja. Di dalam keadaan ada kekosongan kekuasaan. Di dalam sejarah bangsa-bangsa dan perpolitikan sering terjadi hal seperti ini. Ketika raja pergi dan mati di peperangan, mendadak ada kegoncangan, tiba-tiba muncul satu orang yang tidak berasal dari keluarga raja, tidak berasal dari suku yang memerintah, mendadak masuk lalu menjadi pemimpin. Ini bisa terjadi. Maka Daniel mengatakan, inilah yang akan terjadi nanti. Orang Israel mungkin Tuhan pulihkan, akan Tuhan pulihkan. Tapi ketika orang Israel dipulihkan, akan ada banyak versi pemerintahan yang menaklukkan Israel. Akan ada kesulitan bagi orang-orang yang mau ikat perjanjian karena lingkungannya memberikan kekacauan dan kesulitan yang besar sekali. Nah, maka setelah melihat kemungkinan-kemungkinan ini, orang mulai berpikir bagaimana kami dapat berharap. Tapi saudara, sebelum orang mendapatkan berita tentang bagaimana berharap, Daniel terlebih dahulu memberikan berita yang lebih menakutkan. Yang lebih menakutkan bukan raja model apa yang memerintah, tapi dampak yang dia berikan untuk engkau. Ada raja yang sukanya perang, membuat orang menjadi penuh dengan penderitaan secara nyata. Peperangan bikin orang sulit bukan main. Perekonomian jadi sulit, dagang tidak bisa dilakukan, ada dalam keadaan bahaya karena kerajaan kita diserang oleh kerajaan lain. Nah, maka peperangan identik dengan penderitaan. Jika raja yang memimpin senang berperang, kamu akan berada dalam penganiayaan,
Mungkin kamu akan berada dalam penderitaan fisik. Dan kau akan mengalami kesulitan karena kehidupan seperti ini. Ada yang sangat pintar di dalam ekonomi, maka umat Tuhan akan punya kesulitan lain. Kesulitan apa ya? Mungkin kesulitan jadi miskin, atau kesulitan jadi kaya. Nah, kaya nggak sulit lah. Kalau memang kekayaan itu sulit, saya boleh deh penderitaannya kaya. Aku mau menderita bagi Tuhan, yaitu versi kekayaan. Kekayaan kok bikin menderita, maksudnya apa? Orang yang sudah kaya atau orang yang mindsetnya pada uang, dia akan hidup dengan penuh penderitaan karena cinta uang. Kenapa bisa cinta uang? Karena raja yang memerintah pintar di dalam mengembangkan keuangan. Jadi saudara, di sini Daniel memberikan kepada kita gambaran. Seperti apapun pemerintahmu, selalu bisa ada sisi buruk, bisa ada sisi baik. Engkau tetap bisa dapat keadaan sulit yang besar. Sulit karena menderita, atau sulit karena kehidupan yang diharap jadi enak. Kalau kerajaan stabil, saya mau jadi kaya dong. Kalau negaraku kaya, aku ingin dapat uang bagi diriku sendiri. Aku ingin berbisnis, aku ingin jadi kaya. Apakah berbisnis salah? Pasti tidak. Tapi keinginan yang terlalu besar menjadi kaya, inilah yang menjadi problem bagi semua orang yang ada di dalam kerajaan yang dipimpin oleh raja seperti itu. Raja menekankan hebatnya ekonomi, membuat orang di bawahnya menderita karena kalah bersaing secara ekonomi atau mendapatkan keuntungan ekonomi dan menjadi serakah dan menghancurkan orang lain. Kita melihat begitu banyak orang saling menipu satu sama lain. Inilah bagian yang juga Daniel ingatkan. Penipuan dari raja membuat sepertinya cara untuk mendapatkan keuntungan politis adalah dengan menipu. Jika engkau pintar bicara, jika engkau pintar berkelit, jika engkau pintar menipu orang, kamu bisa sukses. Maka orang hidup dalam penderitaan. Rajanya kuat, akan ada perang. Rajanya pintar di dalam kekayaan, dapat muncul keserakahan. Rajanya begitu cerdik dan menjadi pemimpin karena tipu daya. Maka rakyat akan penuh dengan tipu daya. Jika rajanya adalah raja yang gampang bergaul dengan kerajaan lain, maka identitas umat Tuhan akan terkacaukan dengan adanya percampuran yang membingungkan ini. Jadi dalam keadaan apapun akan ada kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Lalu setelah Daniel katakan akan ada kesulitan seperti ini, di mana pengharapan itu bisa terjadi? Nah, yang menarik adalah Daniel memakai pola orang-orang benar atau orang yang setia pada perjanjian sebagai tanda bahwa suatu saat nanti Tuhan akan pulihkan seluruh kerajaan, Tuhan akan kirim raja yang sejati, dan Tuhan akan pulihkan kondisi ciptaannya. Kapan ini terjadi? Dengan kedatangan Kristus atau Sang Mesias. Oh, jadi Sang Mesias datang akan membuat semua kesulitan hilang dan kita bisa mempunyai pengharapan. Tapi kapan Mesias datang? Nanti. Kalau begitu, kalau dia belum datang, kapan atau bagaimana kita beroleh kekuatan menantikan dia datang? Engkau beroleh kekuatan menantikan dia datang dengan mendekat pada tanda kedatangannya. Saudara, ketika saudara mengharapkan sesuatu, lalu saudara merasa yang saudara harapkan masih terlalu jauh, masih terlalu lama untuk didapat, maka saudara perlu ada reminder, ada constant reminder tentang pengharapan. Nah, ini cara Tuhan. Tuhan mengatakan, aku akan hadir memberikan damaiku, akan ada sabat yang sejati, engkau akan beristirahat di dalam aku. Kapan ya Tuhan? Belum sekarang. Tapi engkau tidak datang-datang. Kami sudah menunggu lama dan engkau belum hadir. Gereja Tuhan terus-menerus dihimpit, dibuat menderita, tapi Tuhan belum hadir. Jadi Tuhan, bagaimana kami dapat kekuatan padahal engkau belum hadir? Tuhan akan mengatakan, nikmatilah sabatku, nikmatilah beribadah kepadaku, nikmatilah orang-orang benar yang hidup di tengah-tengahmu. Karena inilah yang menjadi tanda untuk menguatkan kita mengharapkan kedatangan Tuhan nanti. Jadi sebelum Tuhan datang, Tuhan memberikan constant reminder. Ingatan yang terus-menerus ada. Nah, zaman kita juga sama. Di manakah Kristus? Dia sekarang ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Oh, kalau dia ada di sorga, di sebelah kanan Allah, kapan dia akan datang lagi? Tidak ada yang tahu. Malaikat di sorga tidak tahu. Sang anak pun menyerahkan pengetahuan ini kepada Bapa. Lalu semua orang tidak punya pengetahuan tentang kapan
kerajaan itu akan dipulihkan lewat kedatangan Kristus. Jadi yang tahu adalah Allah. Yang putuskan kapan terjadi adalah Allah. Dan kita sekarang tinggal tunggu. Nah saudara, menunggu itu sesuatu yang sulit. Tapi menunggu adalah fakta hidup. Yang kurang suka menunggu, kurang suka hidup. Karena hidup kita hidup menunggu kok. Kalau saudara bilang saya nggak suka menunggu, yang kau sedang menunggu. Oh saya nggak tunggu apa-apa, nggak mungkin. Hidup tidak menunggu apa-apa itu aneh. Saudara selalu akan menantikan sesuatu. Menantikan lulus kuliah, menantikan dapat kehidupan lebih baik, menantikan ada kebangkitan dari antara orang mati paling tidak harusnya. Itu jadi pengharapan kita. Maka menanti adalah sesuatu yang wajib kita alami di dalam hidup. Yang kurang suka menanti, kurang seru hidupnya. Salah satu yang membuat gadget melemahkan kita adalah gadget membuat kita tidak lagi menunggu. Menunggu itu momen penting di dalam hidup. Banyak kali kita pikir menunggu itu buang waktu. Saudara mau bikin appointment dengan dokter, saudara lihat angka antrian sudah langsung turun semangat. Waduh, 305. Sekarang nomor berapa? 1. Baru nomor 1 yang masuk, belum. Nomor 1 juga belum masuk. Kenapa belum masuk? Dokternya telat. Waduh, dokternya telat. Begitu dia datang baru nomor 1 masuk, lalu kita lihat 305. Tiba-tiba kita merasa sehat. Sudahlah nggak usah berobat, kayaknya oke kok. Kalau dipikir-pikir jantungnya sudah normal gitu ya. Daripada nunggu 305. Menunggu itu menyebalkan. Lalu kita punya gadget. Kita keluarkan handphone kita dan kita membunuh waktu. Nah saudara, ada penelitian yang mengatakan membunuh waktu pakai gadget membuat manusia miskin imajinasi dan miskin pemikiran. Loh kenapa ya? Karena kalau saudara nunggu, saudara terpaksa harus bengong. Dan bengong ternyata syarat untuk mendapatkan insight. Sambil mikir, sambil menung, saudara mulai pikir, kenapa ya di pekerjaan aku kurang sabar? Atau kenapa ya sedikit-sedikit saya bertengkar sama anak? Oh iya, anak saya memang penuh dengan keadaan yang bikin orang tua marah. Anakku nakalnya bukan main. Dari mana ya? Iya dari aku juga sih. Aku waktu kecil nakal. Nah ini pikiran-pikiran mulai muncul ya. Lalu saudara mulai tambah bijaksana karena ada waktu menanti. Tapi menanti membosankan ya. Oh ya gak apa-apa, engkau akan berada di dalam kondisi merenung. Jadi merenung itu baik. Yang isi waktu luangnya dengan terus main handphone, apalagi main games. Mungkin saudara terlatih akan punya jempol yang lincah. Tapi kurang terlatih mempunyai pikiran yang mampu merenung dengan cara yang nikmat. Nah jadi nikmatilah menanti. Saya ketemu dengan satu orang yang sudah pindah keluar Jawa. Dia mengatakan kepada saya, Pak, tahu nggak yang paling saya rindukan dari Jakarta itu apa? Saya tanya apa? Macet. Kok kangen macet? Yang bener aja, kita di sini sudah sangat stres sama macet. Dia bilang, tapi gara-gara ada Spotify, macet itu jadi menyenangkan. Saya bisa dengar khotbah bisa 3 loh. Jadi macet, puji Tuhan, ini momen rohani. Langsung Spotify atau YouTube atau apapun. Dengar khotbah Geri Karawaci, dengar khotbah Geri Kebonjeruk, dengar khotbah Geri Bandung. Akhirnya begitu macet sudah dilewati, sudah dapat 4 khotbah. Makin dekat surga gitu ya. Karena macet. Sekarang saya sudah pindah ke daerah. Baru pembukaan sudah nyampe. Saudara-saudara mari kita sampai. Wah rohani saya buruk sekali. Saya ingat ya waktu bersama dengan Pak Tong dan rekan-rekan mau mendampingi Pak Tong. Bersama dengan Pendeta Benyamin dan rekan-rekan mau mendampingi Pak Tong yang diundang menjadi pembicara di Orlando. Di dalam acara dari Ligonir milik yang didirikan oleh R.C. Sproul. Nah waktu itu kami dijemput oleh tim dari Bapak Richard Pratt. Kemudian dia yang kemudikan mobil sendiri. Pak Richard Pratt itu orang unik ya. Dia sangat suka menyangkal diri. Ketika dia ajak kita makan, dia bilang, saya bayarin. Wah kita pesannya makan pagi yang ekstra gede. Bukan kita yang minta, memang menunya begitu kok. Dia cuma makan 1 muffin kecil dan air putih. Kita kaget, cuma itu makananmu? Iya. Dan dia orang yang paling gak suka tempat tidur, selalu tidur di lantai. Pokoknya saya maunya hidup ya begini. Ada tempat tidur kenapa gak dipakai? Maka kalau undang dia dengan rekannya, kalau sewa hotel gak perlu pakai 2 kamar. 1 kamar aja, kenapa? Temanku tidur di tempat tidur, aku tidur di bawah. Loh kenapa tidur di bawah? Karena aku alergi sama kasur. Nah dia bilang begitu. Nah dia yang jemput kita kemudian dia mengatakan, maaf ya,
Trafficnya lagi buruk, lumayan macet. Wah, lumayan macet. Lalu kemudian kita keluar dari bandara, masuk ke Orlando, heran, gak ada macet sama sekali. Dia bilang rush hour. Lalu sampai di lampu merah, dia mengatakan, tuh kan macet. Dan kita lihat di depan kita cuma 4 mobil. Sampai lampu merah, ini macet. Luar biasa. Di Jakarta sih ini namanya ada bencana gitu ya, udah kosong begini. Wah, ternyata beda ya. Nah saudara, teman saya mengatakan, saya rindu apa? Rindu macet, karena di macet saya menunggu sambil dengar. Saudara, seorang bernama Jeremy Bagby, dia mengatakan musik juga salah satu hal yang membuat kita menikmati menunggu. Ketika saudara menunggu, ditemani musik. Meskipun pikiran saudara tidak merenung, tapi pikiran saudara dibentuk oleh keindahan. Musik itu membantu kita menanti. Kenapa membantu menanti? Karena waktu kita menanti, diisi oleh seni yang perlu waktu untuk bisa dinikmati. Musik perlu waktu. Kalau nggak ada waktu ya bukan musik. Kalau saudara mengatakan apa bagusnya karya dari Beethoven? Oh, karena ada nada tam dan tam. Tapi tam dan tam itu nggak bisa dibunyikan di dalam waktu yang nggak ketat. Tam 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 tam, tam 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 tam, baru bisa dinikmati. Kalau waktunya tidak ketat, kacau. Kalau seluruh bunyi dibunyikan saat itu juga brong, itu bukan lagu. Lagu disclose setiap musik, setiap nada di dalam momen yang jelas. Maka musik adalah seni yang hanya mungkin dinikmati ketika waktunya berjalan. Kalau lukisan enggak ya. Saudara lihat lukisan ya sudah enggak perlu merah dulu lewat, baru kuning dan hijau, kuning dan biru. Kan enggak, langsung ada di situ. Kalau musik enggak. Coba kalau sudah pencet piano ya, langsung pencet seluruh kunci yang diperlukan untuk nyanyi sebuah lagu. Jadi kacau. Kalau seluruh nada untuk lagu yang kita nyanyikan tadi kita nyanyi apa aja sih? Tuhan pencipta semesta, segala pujian kami naikkan. Itu kan adanya, ada aturannya. Mi, re, do, sol, do, re, mi. Nggak bisa mi, re, do, sol, do, re, mi dibunyikan bersamaan. Saudara-saudara, untuk menghemat waktu menikmati lagu ini, saya akan pencet seluruh nada bersamaan. Jadi mi, re, do, sol, dan seluruh nada dalam lagu ini, brong, saya pencet satu kali. Itu bukan lagu. Lagu perlu waktu. Nah saudara, apalagi sih yang membuat kita harus menunggu? Hidup. Hidup adalah menanti. Tapi menanti apa ya? Menanti ujung. Ujungnya apa? Mati. Jadi kita cuma menanti mati? Enggak. Lalu menanti apa ya? Menanti apa yang Tuhan janjikan setelah kematian. Bagaimana dengan sejarah? Sejarah juga berjalan untuk menanti. Apa sih yang dinanti? Yang dinanti adalah pemulihan dari Kristus. Kalau pemulihan dari Kristus yang dinanti, sebelum itu terjadi, yang menemani kita menanti itu apa? Yang menemani kita menanti adalah simbol atau gambaran tentang Kristus. Hanya itu yang akan menguatkan kita menanti. Saudara tidak bisa menanti Kristus dengan kesenangan di luar Kristus. Saudara menjadi hedonis yang tidak ada guna. Lalu aku mau menanti Kristus. Simbol Kristus ada di mana? Kitab Daniel menekankan simbol Kristus ada pada orang-orang saleh di dalam umat pilihan. Orang-orang saleh yang hidup di tengah himpitan kesulitan. Dan kalau kita lihat di dalam pengertian Daniel, orang saleh itu lebih bercahaya waktu dia ditaruh di tempat yang kacau. Di mana kita bisa menikmati terang dari misalnya dari fosfor di arloji kita. Saya nggak tahu arloji saudara model yang bukan elektronik atau elektronik. Kalau yang elektronik ya sudah nggak bisa dijadikan contoh. Tapi kalau bukan, kadang-kadang ada arloji yang dipakai untuk kebutuhan ada di tempat yang agak gelap. Misalnya Rolex menciptakan arloji untuk menyelam. Nah nanti kalau sudah menyelam, dia bisa bikin yang bisa tahan di dalam tekanan atmosfer sampai 300 meter di bawah permukaan laut. Nah 300 meter ini adalah statika, hidrostatik. Jadi saudara tidak bisa samakan 300 meter berarti jamnya bisa di bawah 300 meter. Tidak. Tapi tekanan 300 meter yang statis, ini yang disamakan. Jadi saudara dihantam ombak yang keras, mungkin tekanannya sama dengan 20 meter di bawah permukaan laut atau 100 meter di bawah permukaan laut. Nah jadi yang dimaksud 300 meter di bawah permukaan laut bukan benar-benar 300 meter di bawah permukaan laut. Ini tekanan yang bersifat statis. Nah lalu saudara sampai di bawah menyelam, sampai pada titik di mana dia masih bisa tahan. Cahaya mungkin sudah sangat sedikit masuk.
Lalu saudara sudah menyelam, saudara perlu tahu tangki oksigen masih sisa berapa. Nah kalau zaman sekarang penyelam tidak lagi pakai jam seperti itu ya. Karena sudah ada komputer menyelam. Saudara diberikan peringatan langsung oleh barang elektronik sekarang. Tapi zaman dulu tidak. Orang menyelam ke bawah, lalu lihat arlojinya. Oh masih sisa 3 menit tangki oksigennya. Saya masih bisa sedikit di dalam, tunggu nanti sebentar lagi harus naik ke atas karena oksigen sudah akan habis. Nah itu lihat dari arloji. Nah kalau gelap gimana bisa lihat arloji? Arlojinya ditaruh luminescence. Ada fosfor. Sehingga waktu lihat langsung kelihatan cahaya. Cahayanya baru kelihatan setelah ada di dalam gelap. Kalau ada di permukaan air nggak kelihatan. Begitu sudah menyelam baru kelihatan. Oh jamku ternyata ada cahaya yang diserap oleh fosfor. Dipancarkan lagi di dalam lum yang dimiliki oleh jam itu. Nah saudara menantikan Kristus bagaimana caranya? Lihatlah cahaya dari orang-orang suci. Cahaya orang suci kelihatannya di mana? Ketika ada kekacauan. Nah maka menanti Kristus datang bisa dilakukan dengan kita menikmati orang-orang yang saleh. Menikmati berelasi dengan orang-orang yang hidup kudus. Menikmati hidup di dalam kondisi bersekutu dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Inilah kelimpahan yang besar yang membuat kita bertahan di tengah-tengah menantikan Tuhan. Dan Alkitab di dalam kitab Daniel mengingatkan, engkau akan terus diganggu oleh kondisi politik yang menghancurkan Tuhan. Alkitab banyak kali menggambarkan konflik antara politik dan umat Tuhan. Sehingga di dalam kondisi seperti ini, saudara akan kaget dengan seruan seperti Paulus yang mengatakan, taatilah pemerintah di atasmu. Oh kita harus tahu ada keteraturan yang Tuhan mau kita taati. Tapi kita juga harus tahu di dalam bagian-bagian apokaliptik seperti Daniel atau kitab Wahyu. Benturan antara umat Tuhan dan kuasa politik itu besar sekali. Ditekankan terus. Jadi engkau tidak bisa berharap pada politik untuk mendapatkan ketenangan. Lalu aku dapat ketenangan dari mana? Dari kehadiran orang-orang saleh. Saya harus jadi orang saleh. Supaya saya kehadirannya membuat orang sekelilingku menikmati. Saya harus mencari orang-orang saleh untuk menjadi rekan. Supaya aku bisa menikmati menanti Kristus selagi ada di dunia ini oleh karena kehadiran mereka. Nah maka gambaran tentang Sang Mesias perlu kita lihat. Di mana gambaran Mesias itu kelihatan? Daniel mengatakan orang saleh. Dan di dalam perjanjian baru gerejalah tempat di mana kita mengharapkan Kristus. Mendapatkan kekuatan untuk memandang Kristus yang nanti akan hadir. Jadi saudara jangan remehkan persekutuan di gereja. Banyak dari kita menjadikan gereja tempat les firman. Ngapain datang ke GRI? Khotbahnya bagus. Oh jadi datang untuk dapat khotbah? Iya. Lalu setelah dapat khotbah ya pulang. Apalagi yang kamu dapat di sana hanya khotbah. Saudara kalau cuma khotbah tidak berarti kita sudah menikmati bergereja loh. Lalu apa yang dinikmati dari bergereja? Engkau kenal orang-orang yang meskipun tadinya berdosa namun dikuduskan oleh Tuhan. Belajar mengenal orang yang bergumul dan akhirnya menang lawan dosa-dosanya. Inilah yang memperkaya kita. Kenapa kita bisa jadi kaya? Bukan karena uangnya banyak, tapi karena kenal orang-orang yang ditebus Tuhan dan yang dipimpin Tuhan untuk hidup di dalam kondisi bergumul, di dalam kondisi meninggalkan dosa, dan di dalam kondisi hidup suci. Ini sangat penting bagi kita. Berapa banyak teman-temanmu yang menginspirasikan engkau untuk hidup suci? Berapa banyak orang yang kamu kenal membuat engkau merasa saya harus hidup lebih baik lagi? Kalau sedikit berarti hidup kita ini krisis loh. Krisis teman. Bayangkan kalau saudara bikin list, berapa banyak temanmu yang saleh? Mulai pikir-pikir ya di kontak kita. Yang pertama ini, aduh bandar judi. Gawat, jangan itu. Yang kedua, tukang korupsi. Yang ketiga, oh enggak setia sama pernikahan. Yang keempat, oh tidak setia dalam harta. Yang kelima, kasar. Yang keenam, suka berantem. Yang ketujuh, pinjam duit saya belum dibalikin misalnya. Saudara merasa teman-temanku kok enggak ada yang benar ya? Nah kita mulai berpikir kalau gitu harus cari teman di gereja. Apakah jaminan? Enggak tentu juga. Maka orang gereja tidak berarti otomatis orang yang jadi teman yang baik. Tapi jika saudara bertemu dengan orang-orang sedemikian, saudara akan diperkuat untuk menantikan Kristus. Dan waktu orang-orang saleh ini gagal, ada satu artikel bagus yang saya baca, judulnya adalah When Saints Fail. Ketika orang-orang suci gagal. Ini artikel sangat bagus ya. Kita disuruh Tuhan untuk berteman dengan orang-orang yang ditebus. Dan kita berharap bisa belajar dari mereka. Tapi mereka juga bisa jatuh loh. Dan waktu mereka jatuh apa yang terjadi?
kita menanti jika mereka benar-benar milik Tuhan. Yang jatuh akan Tuhan pulihkan. Paulus pernah mengatakan ya, dia dan tuannya itu urusan tuannya. Kalau dia jatuh itu urusan tuannya. Tapi tuannya yaitu Tuhan akan mampu menopang dia dan akan mampu memelihara dia. Nah jadi saudara, kenapa kita perlu berelasi dengan orang-orang kudus? Karena mereka orang-orang kudus yang bisa jatuh, tetapi juga yang Tuhan bisa perbaiki. Sehingga saudara mulai melihat kemungkinan untuk adanya perbaikan dari dalam kondisi sudah jatuh. Istri saya menceritakan kepada saya tentang pembinaan kepada guru-guru, beberapa guru sekolah minggu. Dan dia mengingatkan mereka untuk membedakan antara anak baik dengan anak kabar baik. Ini satu tema juga yang dipakai di dalam salah satu buku panduan untuk guru sekolah minggu di GRII. Buku yang membandingkan antara anak baik dan anak kabar baik. Kita apalagi orang-orang yang mengajar sekolah minggu senang banget kalau ada anak-anak baik jadi murid. Belum waktunya sekolah minggu sudah duduk rapi di dalam. Tenang lagi, kayak orang di bioskop. Saudara datang hening, lalu saudara bilang selamat pagi anak-anak, selamat pagi guru. Oh kok baik sekali ya. Anak-anak sekalian kita mau ibadah siap? Siap. Semua mau menyanyi? Mau. Mari kita menyanyi. Mari kita pujikan lagu pertama. Semua nyanyi bagus sekali. Mari kita doa-doa lancar sekali. Dengar firman ya, semua dengar baik-baik. Saudara khotbah semua baik-baik memperhatikan saudara. Mata saudara lihat oleh mereka. Saudara gerak sedikit, dia diikuti. Wah rasanya ini sudah pelataran surga loh. Lalu anak-anak baik ini mau nurut, mau kerjakan aktivitas, mau melakukan PR di rumah. Saudara langsung senang jadi guru sekolah minggu. Tapi namanya guru sekolah minggu kan angkatan berubah. Anak-anaknya naik kelas, kemudian kelas yang dibawa naik ke kelas saudara. Begitu naik, wah yang ini kelas monster. Saudara belum masuk kelas, mereka memang sudah di kelas, tapi mereka main bola di situ. Begitu saudara masuk, ribut bukan main, oh semua teriak-teriak main bola. Saudara bilang, hey ini kelas sekolah minggu akan dimulai, duduk. Lalu mereka duduk sambil ketawa-ketawa, ngobrol. Sudah mulai emosi. Mengatakan kita mau mulai ya, jangan ada yang ngobrol lagi. Mereka malah ketawa. Sudah mulai emosi. Saya mau ngajar, jangan ada yang ketawain saya. Mereka makin keras ketawa. Nanti saya hukum. Anak-anak malah menantang, hukum aja siapa yang peduli. Wah saudara merasa dari sorga kayak dilempar ke neraka. Lalu saudara mengatakan, ya Tuhan, kenapa angkatan yang lalu engkau berikan aku surga, sekarang engkau berikan neraka. Tapi saya lupa penulisnya, Klampenhauer kalau saya nggak salah, maafkan kalau salah. Mengingatkan itu berarti engkau masih cari anak baik. Anak baik tidak tentu anak kabar baik. Loh namanya orang percaya Tuhan Yesus kan harus baik. Nah ini stereotip yang kita buat. Kita buat bahwa orang Kristen mesti begini, begini, begini. Dan kita anggap yang begini, begini, begini itu orang Kristen. Tapi begini, begini, begini adalah setting untuk kita merasa nyaman. Kita nyaman dengan orang seperti apa, kita harap orang seperti itu. Maka kita akan mengatakan ini baru Kristen karena aku cocok dengan tipe kayak begitu. Ini bukan Kristen karena aku kurang cocok dengan tipe seperti ini. Saudara kalau dengar Pak Tong khotbah, kira-kira dia khotbahnya Kristen atau enggak ya? Mana berani bilang enggak Kristen ya. Tapi kalau Pak Tong mulai marahin orang jalan-jalan, jangan jalan-jalan, duduk. Sudah mulai merasa kok kayak gini ya. Pendeta kok galak amat. Ada satu rekan saya mengatakan Pak Tong itu pendeta ngamuan. Pakai bahasanya dia. Duduk yang benar, dengar firman. Kadang-kadang lagi khotbah ke anak-anak Pak Tong bilang, jangan main kuku. Main kuku pun disalahin. Mungkin orang konsentrasi justru dengan begini-begini makin konsen, makin jangan main kuku. Aduh jangan main kuku. Langsung saudara merasa, aduh apakah perlu ya seperti ini? Kok galak amat sih? Lalu sudah mulai membuat gambaran yang sifatnya stereotip. Pendeta harusnya nggak gini loh. Orang Kristen harusnya nggak gini. Tapi pertanyaannya kenapa harusnya nggak gitu? Karena aku cocok sama yang nggak gitu. Yang gitu aku nggak cocok. Oh jadi ini tergantung kau cocok atau tidak. Nah maka banyak orang cari anak baik. Kalau ada anak baik rasanya seneng. Bangga. Anak sekolah mingguku baik-baik. Waktu disuruh baris, barisnya rapi. Udah kayak tentara Korea Utara. Rapinya bukan main. Oh anak ini anak baik. Betul tapi belum tentu anak kabar baik. Saudara akan kaget ya dengan cara Tuhan pilih orang lalu menebus orang itu. Tuhan pilih yang gak cocok banget jadi orang Kristen. Saya pertama kali ada di STTRI dibimbing oleh seorang pendeta namanya pendeta Lim Kok Han. Nah ini jangan dibocorkan ya kalau saya
beritakan tentang dia. Aduh, di streaming. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti Pak Kokhan dengar di streaming. Pak Kokhan waktu bertemu dengan saya, ucapan pertamanya dia langsung bilang, Jimmy, you jangan kaget ya, saya ini nggak cocok jadi pendeta. Baru ketemu sudah bilang nggak cocok jadi pendeta. Pak Lim Kokhan itu waktu itu adalah bapak asramanya kami. Jadi saya pertama masuk, Pak Kokhan ini bapak asramanya. Dan ternyata dia bukan cuma pendeta, dia juga karateka. Bukan cuma karateka, mantan preman. Bukan cuma mantan preman, suka berantem dulu. Bukan cuma suka berantem dulu, sisa-sisa badan berantemnya masih ada. Satu kali dia ajak kami mahasiswa ya, ayo ada aktivitas olahraga. Apa itu aktivitas olahraganya? Karate. Waduh, kita kaget. Kita disuruh baris di bawah di sunter itu, lalu mulai, oits, oits, oits. Waduh, semua dengar kita lagi, oits, oits. Lalu dia kasih contoh, kalau pukul seperti ini ya, lalu dia tunjukkan. Begitu dia panggil satu mahasiswa untuk jadi ditunjukin caranya ya. Dia dekati tangannya ke wajah mahasiswa itu, kita lihat tangannya hampir sebesar wajahnya mahasiswa itu. Lalu kita pikir baiknya jangan macam-macam sama orang ini deh. Tinjunya hampir sebesar muka kita gitu ya. Nah dia sudah bilang, saya ini gak model pendeta. Jadi kalau kamu kaget, ya jangan kaget karena saya sudah kasih tahu, saya gak model pendeta. Wah ternyata memang banyak kejutan-kejutan dia diberikan oleh Pak Lim Kokhan. Kadang-kadang dia datang ke kamar langsung foto kondisi kamar. Tiba-tiba buka, cokrek foto. Lalu dicetak taruh di mading, di tempat pengumuman. Ini kamar yang harus dirapikan, ditaruh begini-begini. Aduh, nah, banyak cara-cara unik yang dia lakukan. Nah saudara, satu hal yang dia katakan di dalam sebuah kelas. Dia mengatakan Tuhan kita itu selalu bikin kaget waktu lihat orang-orang dia pilih. Tuhan sepertinya kurang suka orang yang kita suka. Dan sangat suka orang yang kita kurang suka. Nah jadi kalau sudah kurang suka siapa, ya dia mungkin dipilih Tuhan nantinya. Kita langsung bingung, Tuhan kalau pilih orang kriterianya kenapa nggak sesuai dengan kriteriaku. Tapi Tuhan akan mengatakan ya memang begitu, Injil mengubah orang yang tadinya hidupnya sangat kacau. Maka kalau saudara percaya berita Injil, saudara harusnya punya toleransi cukup besar untuk tipe-tipe yang beragam bagi manusia di sekitar saudara. Orang Kristen yang kurang bisa toleransi orang lain, itu orang Kristen yang cuma tahu bahwa ada hal baik, tapi nggak tahu ada kabar baik. Injil itu kabar baik, bukan baik. Injil bukan hanya berita kebaikan, tapi Injil adalah berita kabar baik. Dan kabar baik berarti orang menyebalkan pun Tuhan cinta dan Tuhan mau tebus. Saudara tentu setuju ini kan? Setuju, kalau gitu bisa bertahan sama orang menyebalkan? Kurang. Pokoknya saya mau di gereja ini penuh orang baik. Tapi nggak tentu bisa. Saya pernah ditanya sama satu orang, Pak, Bapak pernah melayani sebagai gembala sidang di Malang, Bandung, dan Karawaci. Dari tiga ini yang paling bandel mana ya Pak? So, tanya kok kayak begini. Lalu saya bilang, bandelnya masing-masing variatif. Di Malang, Bandung, Karawaci, bandel. Bandelnya unik-unik. Yang paling menyebalkan mana? Saya mengatakan, gak ada yang menyebalkan. Loh Bapak bilang bandel-bandel. Ya bandel gak tentu menyebalkan. Kenapa bandel gak tentu menyebalkan? Kalau bandel menyebalkan, saya sudah lama dibuang Tuhan. Gitu ya. Saya juga lumayan menyebalkan. Tapi Tuhan mau cinta saya. Nah maka kita gak bisa cuma bedakan, oh ada orang baik, ini pasti orang kabar baik. Gak tentu. Di dalam pertemuan kita dengan orang-orang sekitar kita, kita jadi sadar betapa besar Tuhan punya kesabaran. Karena dia toleransi orang-orang seperti orang-orang yang penuh dengan masalah di sekitar kita. Tapi kita mulai pikir, bukan cuma mereka penuh masalah, aku juga penuh masalah. Kalau begitu bagaimana bisa mendapatkan figur Kristus di dalam umat Tuhan? Yaitu mendapatkan orang-orang yang disentuh oleh kabar baik meskipun mereka bukan orang baik. Inilah orang-orang saleh yang menjadi panutan, yang menjadi contoh kita, yang menjadikan kita merasa dekat dengan Kristus yang akan hadir nanti. Orang-orang yang ditebus, orang-orang yang penuh dosa, tapi yang akhirnya diberi kekuatan dari Tuhan untuk meninggalkan dosa-dosanya. Maka jangan cari saints, jangan cari orang suci di antara orang yang tidak ada cacat. Carilah orang suci, yaitu tadi orang yang tadinya penuh dengan kebobrokan, tapi Tuhan ubahkan hidupnya. Orang-orang yang sudah membenci dosa, yang meninggalkan dosa, tetapi yang dulunya penuh dengan keadaan kacau, sampai Tuhan mengampuni dan Tuhan memberikan Injilnya. Maka mari belajar punya toleransi yang besar terhadap orang. Kita ini punya standar tinggi untuk orang lain.
tapi luar biasa longgar untuk sendiri. Saya terus diingatkan dengan Pak Tong pernah mengatakan, guru sekolah minggu kalau mau suruh anak-anak diam, guru itu yang paling ribut. Begitu anak-anak ribut, oh, guru yang paling keras, jangan berisik. Nah, dia paling keras. Atau shh. Wah, kemarin saya melayani di retreat di Singapura, lucu loh. Guru-guru sekolah minggu mereka punya metode mendiamkan anak seperti ini. Anaknya ribut, mereka shh, waterfall. Jadi bukan suruh diam seperti bilang ada waterfall. Saya nggak ngerti kenapa mesti waterfall. Bisa shh, hujan, bisa juga atau shh, ada mobil slip atau apapun. Pokoknya mereka bikin shh, waterfall. Jadi anak-anak jadi diam karena suara mereka lebih keras. Jadi Pak Tong mengatakan itulah kita. Kita suruh orang diam dengan suara paling keras. Kalau suara kita nggak paling keras, orang ribut nggak dengar. Jadi untuk mendiamkan kelas, bagaimana caranya? Dengan kita jadi orang paling ribut. Ironis ya. Diam! Semua murid bilang, lu yang paling keras lo ya. Kami ngomongin cuma dikit-dikit, kamu yang paling keras. Mirip waktu kita bilang, kamu harusnya jadi orang baik dong. Waktu itu kita jadi orang yang paling jahat karena suruh orang lain harus jadi orang baik. Nah tentu nggak salah untuk mengingatkan orang jangan begitu hidupmu. Tapi kita lakukan itu dengan toleransi dan penerimaan yang besar. Saya terima kamu kacau, tapi saya nggak mau kamu kacau terus. Saya tidak menghina kamu karena kamu berdosa, tapi saya tuntut kamu harus bertobat. Loh kenapa kalau terima saya, kenapa saya harus bertobat? Karena Tuhan kita. Tuhan kita berhak untuk diikuti oleh orang-orang yang sudah meninggalkan dosa. Jadi tinggalkan dosa dan ikut Tuhan. Nah orang-orang ini yang menjadi contoh, yang menjadi gambaran tentang Kristus. Inilah yang kita nanti. Kristus belum datang, tapi kami menantikan dia dengan cara memandang orang-orang seperti ini. Maka Daniel membagikan kondisi politik yang rusak, supaya orang-orang saleh ini lebih muncul. Terang mereka lebih kelihatan. Ini menarik sekali ya. Jadi Daniel mengatakan politik akan kacau, raja seperti ini akan muncul, raja ini muncul. Selama 1200 sekian hari kamu gak akan tenang, sampai hari segini kamu akan dikacaukan. Ada orang menginjak-injak bait suci. Bait sucimu akan dihancurkan. Ada orang benar yang disingkirkan walaupun tidak salah. Wah kita baca kita sangat overwhelmed. Sangat-sangat dikagetkan dengan jumlah yang besar dari kekacauan yang Daniel nyatakan. Kalau begitu masa depan kita kacau, good. Karena di dalam kekacauan sinar dari orang-orang saleh akan makin terlihat. Nah saudara di dalam sejarah filsafat ada seorang bernama Walter Benjamin. Dia ambil ide ini dari kekristenan dan dia mau coba terapkan, tapi dia bukan orang Kristen. Dia nggak jelas agama apa ya, dia sebenarnya mungkin ateis, tapi dia sangat dipengaruhi oleh temannya itu Scholem, Gershom Scholem. Scholem ini seorang Yahudi yang taat. Dan dia terus pengaruhi Benjamin untuk menjadi orang yang mengingat tradisinya. Walter Benjamin adalah orang Yahudi di Jerman. Nah dia adalah orang yang sangat mengidolakan politik komunis. Dan dia lihat fasisme dari Jerman, negara dia. Itu makin memuncak oleh karena Hitler. Dia benci sekali sama Hitler. Dan dia berharap nanti komunis akan menang terhadap fasisme. Nanti yang menang adalah sistem dari Rusia. Maka dia terus melihat Rusia sebagai panutan dan Jerman sebagai antagonisnya dia. Saya benci Jerman, meskipun dia orang Jerman. Saya benci pemerintahan Nazi. Saya senang komunisme Rusia. Nah ini yang dia harapkan terus. Maka dia mulai lihat kenapa Nazi bisa muncul. Kenapa fasisme bisa begitu populer. Dan dia kaget. Ternyata Nazi itu menggunakan seni. Dengan seni, orang-orang di Jerman semua seperti dicuci otak untuk menerima proyeknya Nazi. Jadi seni oleh karena Nazi. Itu jadi seperti sugar coated. Makanan yang lapisi gula. Saudara kalau jajanan murah itu kan kualitas rotinya jelek bukan main, tapi ditutupi gula, waktu dimakan rasanya manis. Banyak anak-anak tertipu dengan hal ini. Enak, rotinya enak. Rotinya kualitas jelek, tepung kualitas jelek, tapi ditutup gula, itu sugar coated gitu ya. Nah ini yang Benjamin anggap. Nazi itu membuat realitas politik mereka yang buruk ditutup oleh sugar coated. Sehingga orang lihat ada lapisan gula. Oh kalau gitu kita dukung programnya Nazi. Nah kenapa bisa rasa ada lapisan gula? Karena seni. Hitler itu sangat suka film. Hitler itu seniman ya, seniman gagal. Jadi saudara yang gagal jadi seniman, coba bikin partai. Siapa tahu. Nah saudara, Hitler bikin seragam-seragam untuk Nazi yang bagus. Hitler bikin kampanye, caranya adalah dengan orasi. Yang juga ada nilai seninya. Dan dia undang orang-orang datang suruh bayar. Lalu orang-orang itu dikagumkan dengan segala pertunjukan kefasihan lidah. Menyatakan
bahwa seluruh sejarah akan memuncak pada partai ini. Semua orang dicuci otak karena seni. Maka Walter Benjamin merasa komunis juga perlu pakai seni. Tapi beda dengan orang Jerman, orang Nazi. Komunis jangan pakai seni yang palsu. Lalu bagaimana? Pakai seni yang membongkar fakta. Seni yang tidak indah. Seni yang menunjukkan kebobrokan. Nah, maka aspek seni yang disoroti Benjamin lain dengan yang digunakan Nazi. Nazi bikin seni yang indah. Benjamin lebih suka seni yang ada nilai message-nya. Membongkar kepalsuan, memberikan kritik terhadap realitas, menyatakan keseimbangan dari apa yang dianggap, menyatakan ketidakseimbangan dari apa yang dianggap harmonis. Seni bersifat mengganggu, itu yang jadi konsepnya Benjamin. Seni itu dia sebut sebagai Zerstreuung. Zerstreuung itu artinya adalah hiburan, tapi juga bisa berarti semacam distraksi, gangguan. Saudara sudah punya fokus kepada satu hal, tiba-tiba diganggu. Itulah seni. Seni mengganggu kestabilan kita. Nah, ini yang dia harapkan. Maka kalau saudara bikin karya seni, lukisannya ada matahari, gunung, sungai, sawah, rumah. Itu kan lukisan wajib setiap anak SD ya. Itu kan karya pertama saudara. Dan karya terakhir juga mungkin. Nah, orang lukis begini terus. Lalu biasanya guru, apalagi guru bergaya tinosidinistik. Saudara nggak tahu, saudara masih tahu tinosidin nggak? Udah nggak tahu ya, sudah lebih muda dari saya atau ya pokoknya gitulah. Dia akan lihat lukisan lalu mengatakan, ini lukisan dari Jimmy Pardede dari Sunter, bagus. Ini lukisan dari Jonathan, bagus. Ini dari Erianto Chai dari Tokyo, bagus, gitu kan? Pokoknya semuanya bagus. Nah, kita langsung mendapatkan kesan bahwa seni itu sama dengan bagus. Pokoknya yang bagus-bagus itu seni. Tapi Benjamin curiga. Yang bagus-bagus itu bisa jadi menutupi realitas yang buruk. Kenapa tunjukin yang bagus? Karena kita nggak tahu apa yang buruk yang sedang terjadi. Kenapa desa digambarkan, dilukiskan bagus-bagus? Supaya kita nggak tahu penjarahan di dalamnya yang dilakukan oleh pemerintah Nazi. Ini contoh aja ya. Jadi ada penjarahan yang terjadi, ada kekacauan yang terjadi, ada kekacauan yang merusak. Tapi kita lukis bagus. Kenapa hutan dilukis bagus? Supaya nggak ketahuan bahwa hutannya sudah ditebang, bahwa di dalamnya sawit semua. Misalnya begitu ya. Nah, kalau begitu bagaimana lukisan harusnya dibagikan? Ya bongkar dong realitasnya, jangan ditutup pakai gula. Nazi bikin lukisan, seni, film dan lain-lain menutupi yang bobrok. Tugas seni yang asli, bongkar yang bobrok. Nah, karena itu Benjamin sangat berharap yang dibongkar adalah realitas yang ditutupi oleh Nazi. Tapi dia juga tahu kalau cuma bongkar, maka seni dipakai untuk membongkar Nazi. Tapi seni tidak bisa dipakai untuk menyukseskan komunis. Terus bagaimana supaya komunisme bisa sukses? Nah, dia mulai pikir caranya dan dia ambil tema Mesias dari orang Kristen. Nah, Yahudi juga punya tema Mesias. Tapi Benjamin uniknya ambil dari Kristen. Benjamin mengatakan Mesias harus dimatikan di atas kayu salib. Ini bukan Yahudi banget ya, ini Kristen. Jadi dia curi-curi dari Kristen tapi nggak stabil karena dia bukan orang Kristen. Jadi seni sejati harus bersifat mesianik. Mesianik itu bisa weak mesianik, mesianik yang lemah. Atau bisa strong mesianik, mesianik yang kuat. Apa bedanya weak dan strong? Weak itu cuma tahu menutupi realitas dengan keindahan. Nah, orang Kristen seperti ini. Cuma tahu berbuat baik, bukan berarti berbuat baik salah sih. Orang Kristen cuma tahu menolong orang lemah dan lain-lain. Tapi orang Kristen gak tahu cara membongkar fakta busuk. Gak ngerti bagaimana membongkar kenyataan yang sebenarnya ditutupi dengan keindahan palsu. Nah, strong messianism lain. Mesias yang sejati. Dia bongkar segala yang kacau. Dia bongkar semua yang pura-pura. Dan dia memberikan pengharapan yang baru. Nah, pengharapan yang baru ini dari mana? Nah, dia berkata pengharapan yang baru. Ini Benjamin ya, bukan Alkitab, bukan saya. Benjamin mengatakan pengharapan yang baru itu terletak di tengah-tengah komunitas sosial yang tidak ada kelas. Ini komunisme punya. Jadi kalau begitu apa yang harus dibagikan oleh seni? Masyarakat ideal tanpa kelas. Masyarakat komunis, itulah Mesias kita. Nah, jadi Mesiasnya itu apa? Komunisme. Kenapa komunisme? Karena komunisme akan tolong orang-orang lemah. Wah, ini mirip Mesias kita, tapi sekarang Mesiasnya jadi politik, gerakan politik anti dari Jerman. Nah, saudara, setelah dia kembangkan ini, mendadak terjadi sesuatu. Di tahun 1939, menteri dari Rusia namanya Molotov. Ini bukan yang dipakai demo itu ya.
Menteri dari Rusia namanya Molotov. Kerjasama dengan menteri dari Jerman namanya von Ribbentrop. Joachim von Ribbentrop dengan siapa tadi? Molotov. Mereka bikin tanda tangan perjanjian. Jerman mengatakan, Rusia, kami mau serang Polandia. Lu jangan marahin kami ya. Jangan terlibat perang. Ayo kita bikin perjanjian. Kami menyerang kemana, kamu jangan ikut-ikutan. Kamu menyerang kemana, kami gak akan ikut-ikutan. Deal? Rusia bilang, enak aja. Untungnya apa bagi kami? Untungnya setiap negara yang kami serang, kami cuma serang separuh. Separuhnya lagi buat kamu. Jahat ya. Oh gitu ya. Jadi kamu serang separuh, separuh buat kami. Oke, deal. Mereka setuju. Maka Jerman membagi Polandia jadi 2. Kami serang bagian barat, bagian timur buat kamu. Nah, berita ini jadi heboh. Kemana-mana berita menyebar, termasuk Benjamin baca. Begitu Benjamin baca, dia merasa pahlawannya mengkhianati dia. Waduh, kalau kita di dalam kisah Alkitab, kita mengkhianati Mesias kita. Kalau Benjamin, Mesiasnya mengkhianati dia. Komunis, kamu kok ikat perjanjian dengan fasisme? Ini kayak dewanya ikat perjanjian sama setan. Kok kamu ikat perjanjian sama si Ribbentrop itu? Kamu kan Molotov. Harusnya dilempar meledak gitu ya. Ini kenapa ikat perjanjian sama musuh? Tetapi Rusia ternyata juga adalah negara yang mempertimbangkan keuntungan politis bagi negara dia. Jadi setelah hitung-hitung, untung loh kami dapat Polandia. Yang serang Jerman. Begitu Jerman serang, Polandia sudah lemah. Kami caplok sebelah timur. Untung dong. Maka Jerman serang dan semua negara heboh melawan. Mari hentikan mereka. Lalu semua negara berharap Rusia ikut campur, lindungi Polandia. Rusia bilang no can do. Udah tanda tangan fakta perjanjian. Si Ribbentrop sama Molotov udah tanda tangan. Jadi aku akan diamkan Jerman menyerang. Wah, seluruh Eropa marah sama Rusia. Tapi mau bisa apa? Nah, inilah awal perang dunia. Akhirnya negara-negara mau bantu untuk hancurkan Jerman. Tapi Jerman begitu kuat. Jerman bisa tangani semua yang berusaha menghalangi dia. Lalu Hitler itu memang kacau. Tahun 41 dia mulai pikir, aku bisa lawan negara lain. Kayaknya aku juga bisa kalahkan Rusia. Nah, maka dia bikin ada satu proyek namanya proyek Barbarossa. Barbarossa ini dari Friedrich Barbarossa, seorang raja Jerman yang menjadi raja Holy Roman Empire. Waktu itu Barbarossa pernah mengatakan Jerman harus menaklukkan seluruh Eropa. Dan Barbarossa ini dianggap legend. Konon katanya, ini menurut cerita mitos ya, bukan fakta sejarah. Barbarossa ini nggak pernah mati. Jadi Barbarossa memimpin Holy Roman Empire dan seluruh Jerman. Mau menaklukkan Eropa. Lalu dia berhibernasi di sebuah gua. Ini orang atau beruang nggak tahu lah. Nah, dia masuk ke dalam gua lalu dia tidur. Kapan dia tidur? Waktu dia menyerang negara lain itu. Lalu kapan dia bangun? Tunggu waktu. Jadi dia tidur selama berabad-abad di sebuah gua. Nanti pada waktunya dia akan bangun dan dia akan pimpin Jerman menaklukkan Eropa. Nah, Hitler merasa dirinya adalah reinkarnasinya Barbarossa. Orang gila ya gitulah ya. Baca sejarah langsung rasa ini kayak gua loh. Saudara kalau baca sejarah kebanyakan lihat dirimu. Lu gila kayak Hitler. Baca sejarah Beethoven keren nih orang. Gua banget dia. Baca Mozart, gua juga. Baca Einstein, aku jenius yang belum diketahui orang. Nanti akan ada suara rupamu gitu ya. Nah, Hitler merasa, akulah Barbarossa. Aku yang akan menjajah seluruh Eropa. Aku akan pakai Jerman menaklukkan. Maka dia rasa yang paling perlu ditaklukkan itu Rusia. Kalau kami sudah taklukkan Rusia, semua beres. Yang lain pasti takut sama kami. Maka dia rencanakan operasi Barbarossa. Lalu dia pakai tentara, tank dan lain-lain menyerang Rusia di tahun 41. Gila ya, sudah bikin tanda tangan perjanjian, sekarang malah nyerang. Rusia kaget, Bung, ini apa Bung? Enggak tahu, enggak inget. Lu udah tanda tangan? Enggak inget. Itu yang terjadi. Lalu terjadi perang. Nah, yang ironis adalah waktu Barbarossa pimpin perang, dia enggak pernah hibernasi. Apa yang terjadi? Dia bawa pasukan Jerman melewati daerah dingin. Lalu dia beku di sebuah sungai. Dia mati. Mati karena cuaca. Menariknya, waktu Jerman serang Rusia, Jerman kalah. Kenapa kalah? Karena kedinginan karena cuaca. Jadi ini benar-benar operasi Barbarossa yang real. Bukan Barbarossa yang mitos. Benar-benar Barbarossa mati kedinginan di sungai. Tentara Jerman juga mati kedinginan waktu lawan Rusia. Waktu perang dengan Rusia mereka udah gemetar. Kok dingin ya? Orang Rusia bilang ini panas amat di sini ya. Itu Rusia. Nah, akhirnya tahun 41 serang Rusia.
tahun 43 mereka dipukul mundur sama Rusia dan akhirnya mereka kalah. Nah ini sekedar sejarah sedikit. Gak apa-apa, gak di-charge tambahan ilmu sejarah. Nah saudara sekalian, waktu itu Benjamin kecewa sekali. Kenapa ya Rusia kayak begini? Kenapa komunis seperti ini? Maka dia langsung rombak semua teologi dia tentang strong messianism. Kalau begitu tujuan akhir itu apa ya? Apa yang kita harapkan di ujung? Komunisme kah? Kalau komunisme kayak Rusia saya nggak bisa harapkan. Maka dia mulai kecewa dan akhirnya dia pakai satu pengharapan negatif. Yaitu semua sejarah akan mengecewakan kita. Nggak peduli berapa banyak tanda-tanda di dalamnya. Semua sangat negatif. Maka dia menutup dengan pengharapan mengatakan sejarah indah kalau kita bersatu. Sejarah itu bagus kalau kita berjuang. Sejarah itu baik kalau nanti kita menjadi komunitas yang begini. Tapi dia tulis itu seperti tulis cerita. Lain dengan filosofi sebelumnya. Dia sepertinya menulis dengan terpaksa. Aku tidak mau tidak ada realita bagus. Tapi faktanya tidak ada. Maka waktu Jerman makin berkuasa. Dia lari dari Prancis. Waktu itu Prancis menangkap dia. Karena dia orang Jerman. Dia bilang, aku anti fasis. Aku anti Hitler, gak bisa kamu orang Jerman. Maka dia dimasukkan ke kamp konsentrasi Prancis untuk menahan orang-orang Jerman. Dia merasa sangat menderita di situ. Tapi dia dengar kabar kamp konsentrasi Jerman untuk orang-orang Yahudi jauh lebih berat dari ini. Jadi dia serba salah. Prancis tangkap dia karena dia warga negara Jerman. Tapi nanti Jerman akan tangkap dia karena dia orang Yahudi. Maka setelah dia dilepas oleh Prancis, dia mau lari dari Prancis. Prancis tidak berikan dia visa keluar negeri dari Prancis. Dia gak bisa keluar. Karena nggak bisa keluar, pasukan Jerman mengalahkan Prancis pada waktu itu dan dia berada dalam bahaya ditangkap. Di kantongnya sudah ada pil sianida. Waktu dia tahu dia tidak bisa lari, dia keluarkan pil sianida, dia minum dan dia mati bunuh diri. Kasihan sekali. Tragis bukan main. Tragis dari orang yang berharap kepada kekosongan. Nah saudara, kalau kita berharap pada kekosongan, kita berharap pada ide-ide muluk, kita akan nasibnya kosong seperti ini. Saudara mengatakan nanti akhirnya akan baik andai kita ekonominya bagus, omong kosong. Di dalam zamannya Benjamin berharap pada komunisme. Hitler berharap pada Jerman jaya di dalam fasisme. Banyak orang berharap pada keuangan, pada ekonomi yang baik, semua omong kosong. Maka apa yang jadi proyeksi kita untuk masa depan? Daniel mengatakan orang saleh yang mengharapkan Tuhan, itulah yang akan membantu kita punya proyeksi yang benar. Orang saleh yang mana? Di dalam perjanjian baru dikatakan di dalam gereja Tuhan yang punya proyeksi kedatangan Kristus kedua. Dialah yang kita harap. Jangan berharap politik, jangan berharap finansial, jangan berharap pendidikan, jangan berharap apapun. Hanya berharap Kristus datang. Kenapa dia datang bisa membereskan semua? Karena dialah yang menebus. Dia membereskan dengan mengorbankan diri. Dia tidak membereskan dengan menghancurkan yang lain. Dia memberi dirinya supaya kondisi jadi baik. Dan kita mengatakan aku mau percaya kepada pengharapan ini. Bagaimana supaya bisa kuat? Lihatlah bagaimana pengharapan itu sudah mulai dicicipi oleh orang-orang Kristen. Orang-orang yang hidupnya buruk tapi kemudian bertobat dan dijadikan baik. Orang-orang yang tadinya penuh dosa namun bertobat ditebus oleh darah Kristus dan menjalani hidup di dalam kekudusan karena Kristus. Nah inilah yang kita harapkan, disinilah Sang Mesias bisa dilihat. Jadi di dalam kekacauan di manakah Kristus? Di dalam diri orang-orang yang ditebusnya. Di dalam contoh pengharapan yang diberikan. Dari orang yang hidup dalam gelap, dipindahkan ke dalam terang. Kiranya Tuhan memimpin kita, menyaksikan Sang Mesias lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami, supaya kami melihat penguasa sejati adalah Kristus, yang memberikan dirinya untuk menjadi penebus. Penguasa sejati bukan pemerintahan yang kami kenal, penguasa sejati adalah Kristus yang mengorbankan diri. Kami mau mengharapkan dia, maka kami memohon supaya Tuhan izinkan kami menikmati dia melalui menikmati orang-orang saleh di dalam gereja Tuhan. Orang-orang yang ditebus oleh karena Kristus dan yang hidup meninggalkan dosa. Dengan segala pergumulan akan ada kemenangan oleh karena Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.